Ibu Haja Elvi Sukesi dengan label perusahaannya Emi Pro kiranya mempunyai hati nurani. Klien kami ini sudah sangat-sangat berharap cakram itu bisa di tangan dia. Biaya keluar sampai klien kami ini menjual aset-asetnya, rumah dan seterusnya di Batam rumah dan lain-lainnya, dengan harapan Mega Maci mendapatkan cakram tersebut. Kita tahulah kalau kita ada proyek, ada merekam sesuatu, ingin kiranya itu menjadi penyanyi atau menjadi orang terkenal atas apa yang diimpikannya, terutama di kampung halaman. Bisa kebayang nggak seorang Mega Maci yang berharap tadinya Haja Elvi Sukesi bersama dengan perusahaannya itu ingin berbagi, menjalin silaturahmi dalam hal bisnis entertainment tersebut, namun sampai saat ini malah Mega Maci tidak mendapatkan apa-apa. Ya, puji syukur kita sudah ditunjuk oleh Mega Maci. Kami akan segera melakukan konsolidasi, kami akan segera mempelajarinya, tapi kita berharap pada kesempatan ini agar Haja Elvi Sukesi dengan perusahaan labelnya, istilahnya kalau orang kita bilang tahu diri lah. Kebenaran itu kadang-kadang menemukan jalannya dengan caranya masing-masing. Tapi ingat satu, Tuhan tidak pernah tidur. Oleh sebab itu, saya mohon pada kesempatan hari ini, Ibu Haja Elvi Sukesi dengan label rekamannya mau mempunyai hati nurani. Karena toh apapun yang kita mau tutup-tutupi atau kita perjuangkan, suatu saat kita juga akan ada akhirnya. Kita akan masing-masing masuk ke rumah abadi. Artinya hidup kita tidak ada yang kekal. Tapi kalau kita pengen masuk ke surga, itu mudah-mudahan dengan lapang. Tampaknya ada sangkutan-sangkutan dengan duniawi. Nah, ini saya mohon, saya tahu banget Haja Elvi Sukesi ini orang yang sangat religius. Mudah-mudahan dengan adanya kita gelar press conference ini tidak sampai ke permasalahan hukum kembali, namun bisa secara damai, bisa secara kekeluargaan untuk segera menyerahkan cakram dari milik klien kami. Itu dari saya. Ya, Maci coba bisa ceritakan kronologis seperti apa nih Maci? Awalnya? Awal kerjasamanya mungkin kronologisnya. Ya, selamat. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kedatangan semua buat sahabat-sahabat mereka saya media TV dan juga buat saya tim semua lawyer. Terima kasih. Iya. Mohon maaf kalau Mega Maci kalau nanti ada emosi ya. Mungkin dia nangis atau apa, mungkin luapan hati dia sekian tahun. Iya. Saya selama ini masih tetap berkarya Singapura, Jakarta, tapi sudah lama hukum. Saya juga sekarang lagi bikin lagu solo juga dan juga bikin little bit itu produser Mega Maci Official. Tapi sudah mau 7 tahun yang pernah terjadi antara saya bersama Umi yang dulu. Saya masih ingat kisah-kisah saya dari tahun 2017 ya, awal saya 2018 tempatnya. 2017 awal saya menggugat sampai sekarang ini. Jadi saya sangat mengingatkan lagi kisah-kisah saya dulu itu. Kenapa saya menangis? Iya, kalau saya ingat-ingat perjuangan saya yang dulu itu, mata saya ini tanpa rekayasa sangat sedih. Jakarta, Singapura, Batam, Jakarta, sampai habis paspor saya bolak-balik satu. Kenapa? Siapa sih yang tidak mengidolakan beliau ya? Haja Umi Elvi Sukesi, termasuk saya sendiri. Iya, saya memang betul dulu saya pernah bekerja sama dengan dia.
bikin lagu kompilasi lengket. Tapi sampai itu hari kan pernah saya ada somasi dia, sampai saya guling-guling di pengadilan bahwa saya tidak terima tentang hak saya itu, lagu-lagu lengket nggak dikasih sama saya. Master dengan video klipnya, apakah saya salah meminta hak saya? Itu kayak memodalinya semua Megawati. Sampai saya jual rumah saya, pulang balik Jakarta Singapura. Kenapa? Sampai saya berharap saya mau ikut sama Umi, ikut album kompilasi lagu lengket. Tapi apa daya, sampai sekarang saya tidak ada dapat apa-apa 1 sen pun. Uang saya habis, saya nggak diorbitkan, semua iming-iming. Apakah saya salah meminta hak saya? Tidak salah kan? Pokoknya, semoga Umi nonton ini. Atau si Sehan, kan si Sehan juga dia yang kelola semua master video klip itu. Kembalikanlah master dengan video klip Makcik itu. Dia memodalin Makcik. Makcik yang memodalin sampai dunia akhirat. Saya akan tuntut itu hak saya. Saya yang memodalin lagu lengket itu. Real. Mohon saya kembalikanlah master dan video klip lagu Makcik itu. Ya, Pak Marcel, saya minta pada Pak Marcel. Saya sekarang selama 7 tahun ini saya tidak pernah jumpa Umi, saya tidak pernah jumpa komunikasi sama beliau. Makanya sekarang ini saya semua serahkan sama saya punya tim my lawyer, dia lah yang membantu Makcik macam mana solusi yang terbaik ini semua. Silakan. Nilai yang keluarga berapa banyak? Engkau. Jadi kalau total itu hampir 2 miliar lebih. Bolak-balik Tapi saya. bukan hal itu yang diharapkan. Hal yang paling diharapkan bukan nilai keuangan yang berapa dikeluarkan, tapi yang namanya gajah mati itu tinggalkan gading, harimau mati tinggalkan belang, manusia mati tinggalkan nama. Itu yang diharapkan. Iya. Jadi sebagai seniman, sebagai seorang entertain, dengan dia punya produk yang namanya cakram tadi, itu bisa dia pegang, itu bagi dia adalah suatu kepuasan lebih dari uang. Makanya sekian tahun dia masih mau berjuang, Masih berjuang saya sampai nunjuk datang ke kantor kita. Saya masih mencoba lagi mencari keadilan. Apakah saya bisa mendapat master saya? Sampai saya ikut, sampai saya dulu pada tidur di kantor bosnya Umi Elvi itu di gang usaha. Itu layaknya buat security. Tapi saya tidur di situ. Saya sewa 1 bulan 1.500.000. Kenapa? Saya mau ikut dia supaya saya diorbitkan. Tapi fungsinya semua tidak ada. Tapi enggak apa-apa. Semua Tuhan tahu kok semua ini. Itu Tuhan gak tidur. bisa disampaikan latar belakang alasan dan tidak diberikan kenapa? Ya sampai saya pengen sidang. Ini semua yang pegang semuanya adalah Sehan. Master sama video klip ini Sehan sama biang keroknya. Tapi pembayaran saya semua tanda tangan sama Umi Elvi. Saya bukti ada ini semua. Ya, Bang Esel. Apa Jadi pada intinya gini teman-teman, jadi klien kami ini memang berawal adanya kedekatan dengan Ibu Haja gitu. Lalu Ibu Haja juga menjanjikan beberapa ke klien kami, yang pertama diorbitkan, lalu lagu lengket itu dimodali oleh klien kami, dan janjinya di situ adalah ketika lagu tersebut laku dan ada royalti di situ, itulah yang dibagi kepada klien kami. Nah, kejadian ini sudah dari tahun 2018. 2017 awal. 17, tapi kita buat upaya hukum di 2018. Sampai dengan detik ini tidak ada bentuk pertanggungjawaban secara real dari Ibu Haja. Oleh sebab itu, saya mohon juga kepada Ibu Haja dengan segala kerendahan hati kami, Ibu, ini klien kami di sini, dan kami sebagai kuasa hukumnya, kami mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Itu pada intinya. Karena seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Togar sendiri dari klien kami, bahwa pertanggungjawaban itu sampai dengan akhirat. Jadi menurut kami Ibu Haja sudah sangat mengerti itu. Jadi kami tunggu tindak lanjutnya daripada hal yang kami minta pada hari ini. Yaitu
cakram tersebut wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Itu tanpa hak ditahan atau dikuasai tanpa minta izin pemilik yang sah sebagai pemodal awal. Dari preskon ini abang ingin Bu Elvi itu pihak manajemen menghubungi abang atau abang nanti menyuratkan bang untuk acara? Dengan adanya press conference yang dibantu teman-teman hari ini, kami berharap sebelum adanya surat hukum, artinya surat peringatan hukum, kami hanya minta agar bisanya musyawarah. Segera hubungin kantor kami atau langsung ke Mega Maci. Berapa lama waktunya Pak? Kita tidak bicara bahasa lama, tapi kalau diatur di dalam aturan untuk peringatan secara terbuka ini, kita nggak mau pakai lama, 3 hari ke muka. Artinya terhitung hari ini hari Sabtu, mungkin di hari Sabtu atau di hari Kamis paling lambat atau Jumat lah katakan, itu mungkin kita akan secara konkret, secara resmi. Royalti terkait dengan bunga royalti berapa persen Pak pembagiannya? Dari profit royalti. Jadi terkait teknis daripada royalti tersebut, itu nanti kita akan pada waktunya sampaikan materi itu. Cuman inti daripada press conference hari ini adalah himbauan untuk Haja Elvi Sukesi bersama labelnya untuk segera mengembalikan cakram milik klien kami agar tidak ada permasalahan hukum ke depannya. Jadi terseret-seret lagi masalah ini. Boleh aja dulu sudah ada masuk ke ranah pengadilan, namun kami sudah pelajari itu semua masih ada celah yang akan kita ambil dalam permasalahan ini. Bang, sudah ada komunikasi awalnya dengan pihak pertama? Justru komunikasi kita dengan Haja Elvi belum ada. Dengan adanya kita hari ini bisa berkumpul, kita berharap Haja Elvi Sukesi mau kiranya ada waktu luang sehingga masalah ini tidak berlarut ataupun masuk ke jalur hukum. Ini bukan informasi tapi dari itikat baik musyawarah ya untuk dihubungi oleh pihak. Iya. Betul. Gitu, Bang. Ya, betul. Karena pada dasarnya klien kami itu mempunyai hubungan yang baik dengan Ibu Haja Elvi. Sampai dengan saat ini, meskipun dalam perjalanan itu klien kami merasa kecewa, tapi klien kami tetap menjaga hubungan itu. Jadi kalau untuk tahap upaya hukum mungkin kita bicara lebih lanjut. Tapi pada hari ini kita ingin mencari kata mufakat itu, gitu loh, untuk Ibu Haja. Mungkin kalau tidak kayak Pak Tauri gitu, ya ada itikat baik apa yang dilakukan Pak Tauri? Yang tadi seperti saya bicara, kami akan membuat law enforcement, salah satunya dengan mengirimkan atau melayangkan somasi secara resmi. Bang Sel, bukti kepemilikannya seperti apa sih dari ini? Kalau bukti kepemilikan, ini kan bukan benda. Sifatnya daripada klien kami itu adalah taruh uang, yaitu berupa investasi. Jadi berapa RAB, rencana anggaran belanja terkait produksi satu cakram tadi, kan dia yang tahu. Betul nggak? Tapi setiap keuangan yang dikeluarkan dari kocek dari Mega Maci itu ada tanda terima, ada kwitansi, ada segala macamnya. Ada tambahan? Kalau saya hanya satu, Ibu Haja adalah orang sangat religius. Nggak ada artinya duniawi ini. Ibu Haja saya yakin ingin mendapatkan kedamaian baik di bumi maupun nanti pada saatnya kita tutup mata yaitu di akhirat. Karena kita bisa berupaya apapun Ibu Haja, tapi hanya satu, kebenaran dan keadilan di mata Tuhan itu tidak akan bisa kita tutupi. Karena kenapa? Klien kami sudah memperlihatkan bahwa asal usul uang untuk melakukan itu semua dari Mega Maci. Itu aja. Terima kasih Bang. Bagus ya? Sip.